BPS tahun 2016 menyebutkan bahwa lapangan kerja konstruksi menyerap 6,7% pekerja Indonesia. Pada umumnya, semakin rendah pendidikan seseorang, semakin berkurang pula kemampuannya untuk melindungi diri dari bahaya di tempat kerja. Karena itu, pemerintah memberi perhatian khusus dalam perlindungan kerja bagi pekerja di level bawah, termasuk pada sektor konstruksi. Video ini merupakan sebuah gambaran umum mengenai resiko bahaya kerja di area konstruksi, baik yang berasal dari lingkungan kerja, peralatan kerja, maupun jenis pekerjaan yang sering dilakukan di proyek konstruksi. Dalam video ini diuraikan berbagai upaya K3 yang dilakukan di area konstruksi, mulai dari prinsip dasar sebuah safety plan, identifikasi faktor-faktor bahaya yang ditinjau dari aspek lingkungan kerja, kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan ergonomik. Jenis-jenis pekerjaan yang perlu diwaspadai di area konstruksi antara lain pekerjaan di ketinggian dan pekerjaan galian tanah. Karena kedua jenis pekerjaan ini merupakan penyumbang terbesar angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi. Pada sebuah proyek, kontraktor termasuk subkontraktornya menyiapkan safety plan yang pada prinsipnya bertujuan menciptakan 3 aman, yaitu lingkungan kerja yang aman, peralatan yang aman, dan perilaku yang aman. Setiap pekerja harus memahami safety plan tersebut sejak awal bekerja. Dan yang paling dasar adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD yang wajib dipakai di area proyek. Yang wajib dipakai di area proyek adalah safety helm dan safety shoes, serta APD pendukung lain seperti pelindung pendengaran atau earplug atau earmuff, pelindung mata atau safety goggle, masker, body harness yang dipakai saat bekerja di ketinggian, pelindung wajah, rompi keselamatan, dan lain sebagainya. Di area konstruksi, kontraktor berkewajiban memberikan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dan alat pelindung diri atau APD pada setiap pekerjanya. Faktor bahaya K3 di area konstruksi dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Faktor bahaya higiene industri atau lingkungan kerja. 2. Faktor bahaya kesehatan kerja. 3. Faktor bahaya keselamatan kerja. 4. Faktor bahaya ergonomi. Di samping itu, berbagai sub-area dan peralatan dalam area konstruksi mengandung berbagai potensi bahaya K3 dan membutuhkan perhatian seperti perancah, tangga kerja, pekerjaan tanah, pekerjaan beton, pekerjaan listrik dan mekanikal, serta pencegahan kebakaran. Bahaya higiene industri berasal dari lingkungan kerja yang kurang memahami syarat di area konstruksi, meliputi kebisingan yang berdampak pada kesehatan indera pendengaran, intensitas getaran yang tinggi, dalam jangka waktu yang panjang dapat berakibat pada kerusakan saraf, sengatan panas bisa menyebabkan pekerja dehidrasi dan pingsan. Intensitas cahaya yang tinggi dapat menyebabkan gangguan kesehatan indera penglihatan. Debu yang bertebangan menyebabkan batuk, mata perih, dan gangguan kesehatan paru-paru. Serta berbagai gas berbahaya yang berasal dari knalpot alat berat, menguapnya bahan-bahan adiktif maupun gas yang timbul akibat terganggunya pipa di bawah tanah di area galian, mengganggu kesehatan pekerja. Faktor penyebab tingginya kecelakaan kerja di area konstruksi adalah kelalaian manusia. Sedangkan jenis pekerjaan yang paling sering menjadi tempat kecelakaan kerja adalah bekerja di ketinggian dan pekerjaan galian tanah. Kecelakaan kerja akibat bahaya keselamatan kerja di area konstruksi merupakan penyumbang terbesar angka kecelakaan kerja. Selain karena kejadiannya relatif banyak, kecelakaan ini juga lebih nyata dan mudah dicatat serta klaim asuransinya. Faktor bahaya kesehatan kerja sering dilupakan, karena bahaya ini umumnya mengakibatkan gangguan kesehatan dalam jangka panjang. Paparan terhadap serat asbes, debu semen, dan uap air yang berlebihan setelah bertahun-tahun kemudian dapat berakibat pada gangguan yang serius pada kesehatan paru-paru. Faktor bahaya lain di area konstruksi adalah bahaya ergonomi. Ilmu ini penting bagi keselamatan dan kesehatan pekerja, serta ketidaksesuaian alat dan penggunaannya
dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan yang serius. Bahaya ergonomi di area konstruksi banyak terkait dengan pekerjaan, angkat dan angkut, serta manual handling. Keharusan bekerja cepat dan jadwal yang ketat seringkali menjadi pekerja melupakan keselamatan kerja ergonomi. Selain faktor-faktor bahaya, keselamatan kerja di area konstruksi juga dipengaruhi oleh sistem kerja, kelengkapan peralatan dan alat pelindung diri atau APD. Beberapa peralatan yang harus diperhatikan di lokasi proyek antara lain perancah atau scaffolding dan tangga kerja. Perancah hampir selalu dipakai di setiap pekerjaan konstruksi. Alat ini memungkinkan pekerja bekerja di ketinggian dengan relatif mudah, berdiri di atas sebuah platform tidak bergelantungan di udara. Di area konstruksi banyak dipakai tangga kerja yang dapat dipindahkan atau portable. Tangga harus aman, baik pada saat digunakan maupun penyimpanannya. Di antara berbagai jenis pekerjaan di area konstruksi, pekerjaan di ketinggian dan galian tanah merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak menyumbang angka kecelakaan kerja. 1. Pekerjaan di ketinggian menyumbang angka kecelakaan kerja yang terbesar di area konstruksi. Kecelakaan karena jatuh dari tempat tinggi merupakan kecelakaan kerja yang paling sering terjadi. 2. Pekerja harus memahami prosedur bekerja di ketinggian, seperti memperoleh izin dari supervisor sebelum bekerja menggunakan gondola, memahami pemakaian APD mencegah jatuh seperti body harness dan sebagainya. 3. Peralatan kerja seperti perancah dan gondola harus diperiksa setiap hari sebelum digunakan. 4. Pekerja mengenakan alat pelindung diri yang diperlukan seperti helm, sepatu, sarung tangan, dan kacamata safety serta body harness dengan double check keamanan APD tersebut. 5. Lantai platform kerja harus kuat, bersih dan bebas dari lubang. Lubang yang berdiameter lebih dari 5 cm harus ditutup dengan bahan penutup yang tidak menyebabkan pekerja tersandung. 6. Keamanan bekerja di ketinggian dipengaruhi oleh kondisi cuaca seperti angin, hujan, dan panas terik. Pekerjaan harus dihentikan sebelum kondisi cuaca memburuk. 7. Komunikasi antara pekerja di ketinggian dan di darat sangatlah penting diperhatikan. Area konstruksi menyimpan berbagai risiko bahaya kerja. Namun demikian, sektor ini memberi kontribusi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan. Pengetahuan tentang identifikasi risiko bahaya kerja yang berasal dari faktor lingkungan kerja, peralatan kerja maupun jenis pekerjaan di area konstruksi penting untuk dipahami oleh seluruh pelaku dalam sektor ini.